Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Siswati Rita Agustina. Sekarang kita membahas menulis teks laporan hasil observasi atau LHO pada bab 1, kelas 8, bidang studi Bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan pahami. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi atau LHO. Kedua, tujuan teks laporan hasil observasi atau LHO. 3. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi atau LHO. 4. Struktur teks laporan hasil observasi atau LHO. 5. Membuat ringkasan atau rangkuman teks laporan hasil observasi atau LHO. Anak-anak, silahkan kalian simak dengan baik penjelasan dari Ibu. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks hasil observasi disebut juga teks laporan observasi atau teks laporan. Teks hasil laporan observasi adalah teks hasil pengamatan secara rinci, sistematis, dan bersifat faktual. Bersifat faktual ialah semua yang berada di teks tersebut benar-benar terjadi atau fakta. Itu artinya di dalam membuat teks hasil observasi melalui pengamatan harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab sehingga hasilnya akan baik. Teks LHO atau teks laporan hasil observasi disebut dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum, general, seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Yang kedua, tujuan teks laporan hasil observasi atau LHO. Tujuannya adalah melaporkan suatu hasil observasi secara sistematis dan juga objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan ataupun menguji suatu hipotesis. Seperti contohnya, jika kita ingin membuat teks laporan hasil observasi pada kucing, maka kita perlu untuk mengamatinya dan membandingkannya dengan ras hewan sejenis. Misalnya harimau, singa, atau jenis ras kucing lainnya. 3. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi atau LHO terdiri dari 1.
Teks bersifat objektif dan tidak memihak. 2. Harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. 3. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. 4. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot serta berkualitas. 5. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Struktur teks laporan hasil observasi atau LHO. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur, di antaranya ada pernyataan umum atau klasifikasi bagian pembuka. Bagian pembuka berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Selanjutnya ada juga deskripsi bagian atau bagian isi. Bagian isi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Kemudian ada pula deskripsi manfaat atau bagian tertutup. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Simpulan atau kesimpulan berisi ringkasan umum sesuatu yang dilaporkan. Kesimpulan bisa ada dan juga bisa atau boleh tidak ada. Kemudian yang kelima, membuat ringkasan atau rangkuman teks laporan hasil observasi atau LHO. Terdiri dari 1. Ringkasan. Ringkasan ialah sekumpulan berbagai informasi untuk mempermudah pemahaman. Kata lain dari ringkasan, phrases, yang artinya memotong atau memangkas, merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. 2. Tujuan ringkasan adalah membantu kita memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan sesuatu, dibimbing dan dituntut untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. 3. Manfaat ringkasan adalah sebagai sarana untuk membantu dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca, rangkuman kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Contoh menulis teks laporan hasil observasi atau LHO tentang korupsi dari sudut pandang seorang pelajar. Lembaga anti korupsi itu sendiri juga tidak boleh pandang bulu dan bahkan terlibat dalam korupsi juga. Untuk memastikan ini, lembaga itu dapat dikontrol dan diawasi oleh seorang pemimpin yang jujur dan bersih. Lembaga itu sendiri juga harus diisi dengan staf yang jujur dan kompeten.
Terlalu banyak pekerja juga harus dihindari, dan jika ada pekerja yang terbukti melakukan korupsi, ia harus didepak dari lembaga itu. Tentang korupsi dari sudut pandang seorang pelajar, ada kesimpulan tentang korupsi dari sudut pandang seorang pelajar. Korupsi di Indonesia bisa dan harus dikalahkan dengan tegas dan didorong oleh sebuah keinginan politik yang kuat. Namun saja, keadaan akan memburuk jika negara ini tidak memiliki keinginan politik yang kuat dan pemimpin-pemimpin hanya banyak bicara dalam melaksanakan strategi-strategi anti korupsi di Indonesia. Anak-anak, setelah kalian menyimak paparan dari Ibu, adakah kalian mengamati korupsi yang terjadi di lingkungan kalian tinggal? Apa dampak dari korupsi tersebut? Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.